Ya, saudara, saya mulai dulu memberikan satu contoh. Baru-baru ini saya baru balik dari Vietnam. Vietnam 30 tahun yang saya baca untuk berjuang untuk mencapai kemerdekaan total. Kenapa tahun 45 dia sudah merdeka dari rejim kepenjajahan. Akan tetapi oleh karena sebuah kondisi politik mereka perang antar saudara sehingga tahun 75 baru dinyatakan merdeka. Bayangkan baru berapa tahun saja mereka merdeka, sekarang pertumbuhannya sangat-sangat berbeda. Ekonomi dalam pertaniannya, infrastruktur dan terlalu banyak hal. Satu fakta, mengapa seperti itu? Karena mereka sudah merdeka seutuhnya. Tidak lagi terikat dengan dari luar. Ya, kalau sebuah negara kalau merdeka masih bergantung dari luar, maka kemerdekaannya tidak menjadi utuh. Keluar dari pemikiran tersebut Bapak Ibu, apa maksudnya? Tuhan datang memberi hidup bagi manusia. Bilang Tuhan datang memberi hidup bagi manusia. Atau Tuhan datang memberi hidup bagi kamu, karena kamu juga manusia. Ayo tepuk, memberi hidup bagi kamu. Bukan sekedar hidup saudaraku. Ya, merdeka dalam segala hal untuk menyatakan kerajaan apa? Merdeka dalam segala hal. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata merdeka bukan slogan, tapi kata merdeka dalam segala hal. Sama-sama bilang, merdeka dalam segala hal. Waktu juga pasti merdeka. Orang kalau masih, gua gak punya waktu, tahu gak ibadah, itu belum merdeka loh. Sombong banget, siapa yang punya waktu? Ya kan? Gua gak bisa ikut, kenapa? Gua punya anak nakal ampun-ampunan. Nanti anak pun jadi nakal. Kenapa? Anda bukan bermanfaat, tapi Anda berkasus. Berkasus gini, berkata-kata susah untuk sesama. Nah, kamu nyusahin orang terus, nyusahkan anakmu, itu berkasus namanya apa? Berkata susah untuk sesama, itu berkasus. Kalau bermanfaat, berkata-kata benar dengan iman, merupakan syafaat. Nah, itu dia. Bilang saja pasti bisa. Kalau enggak bisa, nanti urusannya. Kemarin Erna, saya nggak nyangka dia tiba-tiba ikut untuk seminar. Padahal dia punya anak, siapa yang mau jaga? Dia bilang ikut saja sampai sana, kalau nggak bisa ikut kan nggak apa-apa. Yang penting kan udah ikut duluan. Ada banyak orang terlalu banyak pertimbangan. Persoalannya dia tahu nggak itu barang bagus atau enggak. Kalau nggak bagus, ngapain gereja buat? Nah itu dia kan. Kalau papa mama sudah masak di rumah, nggak ada kata nggak enak. Kalau nggak enak berarti papa mama nggak masak itu barang. Kalau sudah masak, makan saja nak. Kalau nggak makan berarti Anda tidak menghormati orang tua. Nah, hukum itu saudara. Ya malam ini Babe baru ngomong, kalau kemarin ngomong banyak pesertanya nanti. Karena mau didik gitu loh, mau didik kita. Kita perlu merdeka. Nah, kita perlu merdeka. Merdeka dalam segala hal, merdeka dalam keuangan, merdeka dalam waktu, merdeka dalam semua hal. Karena itu tujuan datangnya Tuhan. Ya saya tidak menggunakan lagi kesaksian Pastor yang mana ia memberikan satu respon kemerdekaan sebagian mahasiswa, ribuan mahasiswa waktu lagi ribut di Tiananmen. Kurang lebih 20 tahun yang lalu. Perubahan secara luar biasa politik di Cina, akhirnya sekarang negara itu negara yang luar biasa. Kalau ada kemerdekaan, pasti di situ ada kemakmuran. Ayo bilang, kalau ada kemerdekaan, di situ ada kemakmuran. Maka itu hidupnya jangan terlalu susah-susah mulu. Ya, kalau kita belum mampu, tanya kepada empunya kehidupan. Kita lihat firman Tuhan. Ya, kemerdekaan itu untuk menyatakan kerajaan Allah sebenarnya. Merdeka ada tujuannya Bapak Ibu. Roma pasal
8, 1 dan 2 saya bacakan. Saudara yang dikasihi Tuhan tolong perhatikan. Roma pasal 8 ayat pertama dan ayat kedua berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Mengapa? Ayat kedua berkata begini, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman atau dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi saudara, pekerjaan Roh Kudus itu sempurna enggak? Pekerjaan Roh Kudus sempurna enggak? Kalau pekerjaan Roh Kudus saja enggak sempurna, lalu pekerjaan siapa lagi dong? Pekerjaan Kristus sempurna enggak? Sempurna. Bukan sampurna, sempurna. Ya, maksudnya apa saudaraku? Maksudnya begini, setiap orang percaya kepada Yesus atau setiap orang yang percaya kepada Yesus atau berkata dia orang Kristen, sesungguhnya telah menerima kemerdekaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Janganlah kita ngaku Kristen kalau kita belum merdeka. Itulah sebabnya terkadang sebenarnya kita sudah merdeka. Tapi kita masih, karena kita tidak tahu. Tahun berapa saya lupa, ada seorang orang Jepang kalau tidak salah. Itu ditemukan setelah sekian puluh tahun dia di hutan. Karena waktu kondisi Jepang dibom sama Amerika, waktu itu dia tentara di Indonesia. Saking takutnya dia lari ke hutan. Lalu gak berani keluar, gak berani ketemu orang. Ya, sehingga yang diketemukan ya ada binatang-binatang saja. Nyaris dia gak bisa bahasa Jepang, gak bisa bahasa manusia, yang bisa aja. Ya, coba Anda akses ke Google, saya lupa namanya, itu orang Jepang itu. Padahal sudah merdeka Indonesia, gak ada perang lagi. Padahal Jepang pun sudah dimerdekakan walaupun dalam catatan. Tapi sudah merdeka, gak ada perang lagi. Dia gak perlulah bunuh diri lah. Tetapi yang ada di dalam otaknya adalah tersandra. Dia belum tahu dia merdeka, dia lari masuk ke hutan sekian puluh tahun. Bayangkan saja. Jalan gak? Jalan banget. Saudara, malam ini saya sedang berbicara apa sih? Ikutin aja buat anak-anak muda. Tentu ada maksud kalau saya berbicara. Ada terlalu banyak di antara kita sesungguhnya percaya kepada Yesus, Tuhan sudah mengaruniakan kemerdekaan dalam hidup dalam segala hal. Baik dalam hal ekonomi juga merdeka. Tetapi kemerdekaan itu kan bukan berarti jatuh dari langit lalu tungguin aja kayak orang gak ada tujuan. Ada tujuan kemerdekaannya. Maka itu perlu kita memahami. Ya, karena itu dikatakan seharusnya sebagai orang percaya kepada Yesus mengerti bahwa dirinya telah merdeka. Nah, untuk itu hidup sesuai dengan tujuan kemerdekaan. Tujuan daripada kemerdekaan untuk apa? Untuk menyatakan kerajaan Allah. Ngapain Tuhan beri kita merdeka? Ada tujuan loh. Bilang sama kiri kananmu. Ngapain kamu merdeka? Ada tujuan loh. Ya, tujuannya apa? Tujuannya menghadirkan kerajaan Allah. Bilang, tujuannya menghadirkan kerajaan Allah. Apa hubungannya dengan kita? Ya, kita lihat aja ada hubungan atau belum. Itulah sebabnya Alkitab berkata begini dalam referensi Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Apa sih kata Tuhan? Coba kita lihat. Tuhan berkata begini, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkannya. Mengapa Tuhan minta kita cari kerajaan Allah? Sebab di dalam kerajaan Allah itu ada perlindungan. Bilang, di dalam kerajaan ada perlindungan. Di dalam kerajaan Allah ada kekuatan. Di dalam kerajaan Allah ada jaminan buat kita.
Itulah sebabnya kerajaan Allah di situ ada jaminan keselamatan, jaminan hidup yang kekal, jaminan perlindungan, jaminan juga buat kita turut memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Itu penting loh kerajaan Allah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, kita lihat ya, apa yang terjadi. Nah, maksudnya begini, tujuan daripada kerajaan Allah ialah terbangunnya sebuah sistem kehidupan. Sistem kehidupan yang dikontrol oleh Allah. Tadi saya sudah bilang, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu pikiran Allah. Bilang, kerajaan Allah itu pikiran Allah. Maka kita perlu bangkitkan pikiran Allah di dalam pikiran kita. Jangan kita berpikir begini, kalau Singapura kita mesti ke Singapura, kerajaan Allah di sorga kita mesti ke sorga. Enggak, toh Alkitab katakan datanglah kerajaanmu. Siapa yang membawa pikiran Tuhan? Halo, siapa yang membawa pikiran Allah ke bumi ini? Siapa? Siapa yang membawa pikiran Allah ke bumi ini? Siapa? Alkitab katakan pada mulanya firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman Tuhan itu Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Tahu nggak apa itu firman? Firman itu adalah pikiran Allah. Ya Allah itu sendiri. Pikiran perasaan Allah jadi manusia yang kita kenal dalam Yesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, hendaklah Anda dan saya naruhkan pikiran perasaan Kristus. Kalau orang yang telah dibaptis, diselamatkan, tolong dong jangan pikirin itu yang ada di dunia ini dikatakan. Jangan mikirin lagi kalau sudah selamat, gua kalau ke gereja nanti diberkati. Oke, saya setuju bisa saja, tetapi bukan isunya itu. Kalau Anda isunya kalau ke gereja diberkati, usahanya diberkati, yang tadinya cuma 1 kantornya, sekarang jadi 4 kantornya, yang tadi 1 istrinya menjadi, kan mau diberkati banyak-banyak. Ya, yang tadi uangnya sedikit sekarang jadi banyak, boleh-boleh saja. Tapi saudara tolong perhatikan jikalau itu yang menjadi isunya, gimana kalau kita sudah jadi Kristen lalu itu gak dapat? Kantornya bukan tambah malah kurang lagi. Yang ada saja masih dalam BPPN. BPPN itu sekarang udah gak ada ya. Apa itu kalau yang dalam pengendalian bank itu namanya apa sekarang? Punya 1 kantor saja masih dalam pengendalian bank, bentar lagi mau dieksekusi. Terus Abraham bilang, ya gerejanya nggak ada urapan. Ya pendetanya khotbahnya nggak ada urapan. Bukan nggak ada urapan, kamu kurapan. Ya. Kenapa? Fokusnya salah. Ya, sebagai orang percaya seharusnya mengadopsi, mengizinkan pikiran Kristus ke dalam pikiranmu. Nah, kalau sudah di dalam pikiran kita, sistem kehidupan kerajaan Allah mulai bekerja. Nah, sistem itu akan membentuk keluarga, merupakan benteng kekuatan kehidupan dan kebutuhan sosial. Sistem kerajaan Allah itu diserahkan kemana? Ke dalam kehidupan keluarga. Pikiran-pikiran Allah itu akan dipraktekkan dalam kehidupan keluarga. Keluarga itu merupakan benteng kekuatan dan kebutuhan apa? Sosial. Jadi penting enggak kerajaan Allah? Sangat penting. Dan penting enggak keluarga? Sangat penting. Kita sudah mulai masuk faktanya ya. Semua orang bilang penting, tapi faktanya banyak orang bukan mengejar kerajaan Allah, melainkan apa? Kebutuhan hidup.
Coba aja kalau lagi sekolah yang dipikirin apa? Selesai sekolah gua kerja di Jepang. Tidak salah sih kalau Anda punya iman seperti itu. Tetapi kalau Anda udah selesai sekolah kerja di Jepang mau cari apa? Cari duit. Emangnya dengan uang Anda bisa hidup damai, hidup berubah? Enggak. Sebab yang namanya jabatan, kekuasaan belum tentu loh. Beberapa hari yang lalu ada seorang yang masih muda, pejabat tinggi. Saya baca di koran katanya sih jabatan dia yang menentukan presiden loh. Iyalah, dia bilang menang atau kalah kan dia aja. Kalau dia lagi ngantuk-ngantuk dia bilang kalah kan. Masalah tuh. Saya tanya bisa nggak? Bisa saja. Kan semua di tangan dia. Walaupun nanti diklaim dan sebagainya, kalau sudah putus gimana? Dan orang seperti itu penting gak? Oh sangat penting banget. Konon katanya sih orang ini sangat baik lah. Enggak lah, dia enggak ngaur dah dalam keputusannya. Dan orang ini sangat kaya loh. Menurut keluarganya ini orang sangat baik. Ramah dan bisa bergaul. Semuanya cukup, syaratnya lengkap sebagai manusia normal. Tapi tanpa berita, tanpa ada kabar, tiba-tiba inna illahi wa inna ilahi rojiun. Ada N-nya gitu, saya punya karena gak ngerti. Kalau dia punya gak ada. Saudara, kenapa seperti itu? Itulah membuktikan bahwa ganteng, cantik, kaya, pintar, kuasa gak jamin. Nah, tapi itu yang dicari sama orang. Nah, mulai hari ini saya mau katakan itu boleh gak? Terhadap itu saya tidak anti. Tetapi yang harus kita cari adalah apa? Yang kita cari adalah, karena apa? Memang itu semua kita butuhkan, tetapi semua itu tidak dapat melindungi atau menolong kita. Untuk itu perlu saja, kalau nggak ada juga nggak benar. Nanti kita pelan masuk ke situ. Tuhan sediakan buat kita. Tanpa kita cari, Tuhan sudah sediakan. Itulah sebabnya carilah dahulu kerajaan Allah. Setelah itu baru ditambah-tambahkan. Dahsyat enggak? Dahsyat sekali. Sebenarnya yang menjadi urusan kita adalah sediakan wadah buat Tuhan. Nanti Tuhan yang isi. Bilang sediakan wadah buat Tuhan. Nanti Tuhan isi. Wadahnya Tuhan adalah kerajaannya. Nah kita mau lihat bagaimana sih kita membangun kerajaan Allah. Atau bagaimana yang disebut bangkitnya kerajaan Allah. Saya menggunakan ada satu ya yang berikut ini ayat bagus nih. Kenapa orang mencari kebutuhan? Karena dia berpikir begini di dalam Matius pasal 6 ayat 34. Ya, Alkitab berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok atau hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Alkitab katakan begini, ya, jangan khawatir keadaan hari esok. Sekalipun terdapat masalah kehidupan besok. Kadang-kadang kita kan mulai mereka-reka nih. Aduh besok apa, hari ini kita kejar supaya kalau saya hari ini ada cadangan buat besok. Ya lumayan toh. Tetapi saya mau katakan, Alkitab katakan besok memang ada persoalan tersendiri. Tetapi kekuatan dan hartamu tidak bisa menghandle hari esok. Bapak Ibu, hidup ini ada persoalan. Rumah tangga juga ada persoalan. Kemarin kita seminar, di situ dikatakan bahwa hidup pernikahan itu karena firman Allah. Bayangkan, manusia ada karena Tuhan. Manusia nikah karena Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjamin bahwa hidup ini tidak ada masalah. Ada masalah. Tetapi Tuhan katakan juga ada pemulihan. Itulah sebabnya Bapak Ibu hari ini dan esok ada masalah. Masalah sesungguhnya bukanlah jadi masalah. Ya, masalah itu menjadi masalah cara kita melihat masalah itu. Kalau kita melihat itu sebuah masalah, ya jadi masalah.
Kalau kita melihat itu memang ada masalah, tapi juga ada jaminan pemulihan. Enggak jadi masalah tuh. Nah, itulah sebabnya pemulihannya adalah di mana mendapatkan pemulihannya Bapak Ibu? Di mana kita bisa mendapatkan pemulihan? Yaitu di dalam kerajaan Allah. Bilang, pemulihan itu hanya ada di dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya dikatakan kerajaan Allah merupakan benteng kehidupan. Karena itu dikatakan janganlah mengejar kebutuhan hidup sebab itu tidak dapat menjawab kebutuhan hari esok. Bangunlah kerajaan Allah sebab segala kebutuhan hidup hari ini dan hari esok akan tercukupkan. Kata apa? Amin. Bapak Ibu sudah ngerti enggak? Kalau ngerti bilang amin dong. Anda bergairah enggak begitu Anda mendengar bahwa kerajaan Allah itulah yang akan memberi kecukupan hari ini maupun besok. Segala sesuatu yang Anda punya hari ini belum tentu bisa buat hari esok. Ya, apa yang Anda punya hari ini belum tentu Anda bisa pergunakan untuk hari esok. Ya Pak ya? Jadi kalau Anda hidup di dalam kerajaan Allah, Ia akan memberi kecukupan buat hari ini dan juga kecukupan buat hari besok. Nah, kita bicara kerajaan Allah, saya mulai masuk dalam bingkai kehidupan. Ini kalau di KPG ini udah jelas nih. Ya, bingkai kehidupan, bingkai kehidupan. Maksudnya apa bingkai kehidupan? Panggilan hidup, tujuan hidup, perjalanan hidup, dan gaya hidup. Ayo sama-sama. Panggilan hidup, tujuan hidup, perjalanan hidup, dan gaya hidup. Apa panggilan hidup? Coba tanya sebelahnya, panggilan hidupmu apa? Kalau kita sudah nggak ngerti panggilan hidup kita, masalah. Ini sudah ikut KPG ya? Anda sudah ikut KPG belum? Udah, Linda, sudah ikut KPG. Panggilan hidupmu apa? Itu dia ya. Panggilan hidup kita menjadi serupa atau segambar dengan Allah ya. Panggilan hidup kita apa? Menjadi gambar Allah. Bilang, wow, jadi gambar Allah. Jadi kalau Anda hidup itu jadi gambar Allah. Nah, kan Tuhan bilang setiap orang diciptakan menjadi sama seperti Dia di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat 26 dan 27. Tetapi timbul lagi masalah tuh di ayat Kejadian pasal 2 18, manusia hidup tidak baik seorang diri. Nah, Tuhan baru bilang tuh, kamu enggak baik seorang diri. Tadi sudah jadi gambar, tapi gambarnya enggak baik seorang diri, artinya kurang lengkap. Nah, ide Tuhan muncul apa? Pernikahan. Bilang, pernikahan. Nah, tuh yang lagi pacaran langsung tueng dari tadi aja tuh babe khotbahnya. Supaya saya bergairah sedikit ikutinya. Jadi gambar Allah akan menjadi utuh manakala ada pernikahan. Kenapa saya menggunakan istilah pernikahan? Memang semua dasarnya dari pernikahan. Ya toh, kalau nggak ada pernikahan, kira-kira ada kita nggak? Kira-kira ada kamu nggak? Kalau ada itu jatuh dari langit, itu namanya apa? Tai bintang. Nah, saya nggak tahu tuh tai bintang. Ya betul ya, katanya tai bintang yang suka ada di laut itu. Meteor dibilang tai bintang, enak aja. Orang sudah gak ngerti main sebut aja seenaknya aja. Tapi kita ini hasil dari sebuah pernikahan. Pernikahan apa yang Tuhan berkenan? Kita lihat. Referensinya di Matius pasal 5 ayat 48. Ya, boleh gak kita sama-sama baca? 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bilang sama kiri, kamu harus sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya nikahmu juga harus sempurna. Maksudnya apa? Kesempurnaan hidup pernikahan adalah keserupaan dengan gambar Allah.
Kalau nikahmu sempurna, sesungguhnya engkau pernikahanmu serupa dengan Allah. Itu kata kuncinya. B, apa hubungannya lain? Semua muaranya sama. Kalau saya menggunakan kata sempurna pernikahan diganti. Kalau daganganmu, kalau kantormu, kalau tokomu, kerjamu sempurna, sesungguhnya itu juga merepresentasikan gambar Allah. Kamu lagi dagang sempurna. Sesungguhnya itu juga menggambarkan Allah. Paham gak? Kata sempurna itu apa? Kita lihat. Ya, saya menggunakan filosofi pernikahan kata sempurna karena semuanya muaranya dari sini. Nah, 1 Korintus pasal yang pertama ayat 9 dikatakan, Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus. Tuh sempurnanya itu supaya kita itu di dalam persekutuan dengan Yesus. Kata persekutuan namanya koinonia. Atau dengan bahasa lain dikata apa? Sinenos theo atau sinenos oteo. Itu namanya persekutuan. Ya. Tuhan kita dia setia. Artinya apa? Kalau kita sinenos oteo, persekutuan dengan dia setia, maka turunlah energi ke dalam hidup kita. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan memiliki keserupaan dengan dia. Apa itu keserupaannya? Kata fellowship saya temukan ada 4 terjemahan. Kata fellowship, ya, koinonia maksudnya, koinonia dalam bahasa Yunani kalau diterjemahkan ke Indonesia ada 4. Apa itu? Yang pertama kasih. Yang kedua apa? Komunikasi. Yang ketiga apa? Perjanjian keterikatan atau covenant. Yang keempat tanggung jawab. Coba kalau pernikahan itu landasannya kasih. Kasihnya agape. Walaupun dia gemuk, gua tetap cinta dia. Walaupun dia botak, gua tetap cinta dia. Dasar kalian kalau nikah itu apa sih? B, dari wajahnya cocok banget loh. Imut-imut, oh iya karena baru kenal. Ya kan? Imut-imut, kasih 100. Wah sikapnya B, sopan santun. Kasih 100. Nilainya toh apalagi B, pinter orangnya. Di sekolah nomor 1 terus. Kasih 100 lagi. Nikah dengan orang seperti itu kira-kira bahagia enggak? Bisa saja, bisa tidak dong. Enggak juga bilang itu bahaya. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi kalau kita standar nikah seperti itu, begitu kita nikah sudah sekian tahun, yang tadinya wajahnya ganteng atau cantik tiba-tiba karena mungkin karena faktor selera makannya tinggi lalu berubah. Bukan lagi wajahnya cantik, jadi apa? Berubah jadi bulat kayak bola. Sekarang kan ada juara nih. Nah, ada, ya gua dapat yang begini nih. Ianya itu langsung turun tuh. Kalau istilah perbankan namanya debit ya. Tuh tadi 100 tiba-tiba tinggal 0 yang 100-nya. Apalagi sopan santunnya, waduh ini kurang ajar banget. Turun terus debit 0 nikahnya. Terus hidup apa? Begitu sengsaranya ku hidup dengan dia. Tiap hari nyanyi sama Bapak di sorga. Mengapa Bapak berikan yang begitu? Bukan Bapak yang berikan bro. Kamu salah cari. Lalu yang gimana dong? Ya, nah yang kita perlukan ininya, pikirannya bro. Yang Tuhan nikahkan kita itu adalah pikirannya. Bukan tubuhnya. Bilang sama kiri kan. Yang dinikahkan Tuhan adalah pikirannya.
Kalau pikirannya sudah mencapai kesatuan tumbuh kasih, yang pinggangnya 84 pun bisa kelihatannya jadi 48 loh. Oh iya, karena pandangan mata bisa menimbulkan mujizat. Ya kan? Dia bilang apa? What you can see, you can make it. Anda lihat, Anda bisa buat mujizat. Nah, kalau dagang sama. Kalau ada dagang dasarnya dengan kasih, waduh. Saya mau katakan kepada saudaraku, enggak perlu Anda tempatnya yang strategis. Kalau memang Anda melayani dengan kasih, Anda kelola semuanya juga dengan kasih. Saya bilang sama anak saya dan istri saya, selalu saya bilang, Papa ini sudah terjual kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan. Anda kan tidak tahu saya ini hamba Tuhan atau hamba hantu kan? Kan Anda sering dengar ada orang-orang yang kelihatannya pendeta, pintar khotbah. Akhirnya barulah dia cerita tentang keadaan dirinya. Ya saya mau berterus terang juga, maka itu perlu doa terus. Anda kan tidak tahu. Tetapi saya sadar bahwa saya melayani karena Tuhan mengasihi saya. Itulah sebabnya saya mengasihi jemaat Tuhan. Tidak ada kata lain. Yang pertama buat saya adalah untuk mengasihi, saya mesti ketemu dengan kasihnya. Kadang-kala memang capek. Keluar kota, pulang capek. Saya mesti biasakan diri bisa bangun pagi untuk menghampiri Tuhan. Karena saya perlu pencerahan. Di dalam pencerahan ada kecerdasan. Sehingga saya bisa mengajar. Kalau sudah mengajar juga orang tidak bisa terima, ya apa boleh buat. Tapi saya sudah lakukan tugas saya. Coba kalau Anda dagang juga begitu. Ya, rumah tangga ya begitu. Ini saya pinjam filosofi pernikahan. Nah, istilah ini saya sebut nilai-nilai pernikahan. Nggak boleh hilang itu. Ya, nah pernikahan bisa berlalu. Pestanya maksud saya bisa berlalu. Tetapi ini tidak akan berlalu, mestinya kita pakai ya. Kalau nanti saya sarankan, nanti kalau nikah jangan bikin buayanya di sini yang gede. Bikin platnya tulisnya ini, kasih, komunikasi, ya covenant dan apa tanggung jawab. Plat di sini pakai kayak Presiden Jokowi itu. Lalu tiap hari dipakai supaya saling baca. Karena ada tanggung jawab itu, bro. Tanggung jawab begini, maksudnya kalau ini saya bicara keluarga ya adik-adik, Anda kan belum nikah nih. Anda lihat, dengarkan baik-baik ini. Ini penting. Begitu Anda nikah, Anda sudah terjual kepada lawanmu. Ya, maksudnya begini, ketika saya dinikahkan dengan istri saya, dengan sendiri saya tidak punya hak atas diri saya. Yang punya hak istri saya. Saya perlu tanggung jawab. Hati-hati. Ini hukum saudaraku. Bilang ini hukum. Bukan dibuat-buat tetapi ini sebuah hukum. Itulah sebabnya Alkitab katakan hormatilah ayah dan ibumu. Bukan sekedar cuman ayah dan ibu. Tapi yang dimaksudkan tatanan kehidupan itu keluarga. Setiap pribadi yang hidup dalam keluarga harus hormati yang ini. Jadi saya mesti jaga sebagai istri, jaga dirinya untuk suami. Maka itu jangan gini nih ceritanya. Kalau kan ada suami-suami yang memang gak terlalu suka dengan istrinya yang gemuk. Ada juga, maka itu ditanya dulu. Ya kan? Ya tanya sama yang punyanya. Kamu suka gua gemuk atau kurus? Gua sih suka kamu begini deh. Oke, itu yang dijaga. Jangan nanti kalau udah punya anak, kan biasanya ibu-ibu ya cenderungnya kan agak sedikit hemat, bukan pelit sih. Hemat gitu. Karena punya anak tuh apa tuh? Kalau udah makan, anaknya kan biasanya nggak habis tuh. Yang suka habisin siapa? Yang suka habis itu mamanya. Ya karena agak hemat. Kalau kata orang Jakarta, ibu-ibu memang pelit. Kalau di Pontianak nggak hemat aja sih. Ya, kalau udah dihabisin nggak bisa habis, baru bilang, Bang tolong bungkus bawa pulang. Di rumah disikat lagi sama dia. Anda bayangkan kalau itu masuk terus jadi apa? Udah jadi gentong banget itu.
Ya, gentong tahu nggak? Gendut kayak tongkol. Lah gimana bisa bahagia? Jangan mentang-mentang karena gua dari dulu udah begini, ini tubuh gua masa bodoh. Salah. Ini hukum. Ya, maka itu perlu komunikasi terus. Tanya. Ya, kemarin diajarin ada namanya saling mengaku, ya. Minta maaf ya. Suami sama istrinya bilang, maaf ya, selama ini aku kurang jaga dirimu, aku kurang olahraga. Tidurnya siang-siang, maka aku agak loyo. Kuku loyo. Maka membuat mama tersiksa. Akhirnya mesti doa syafaat dia. Kenapa? Ya saya kemarin pergi ke rumah Edi lagi ke rumah sakit ya. Ke rumah Edi, taruh mobil, begitu taruh nggak tahu gimana mau hidupin nggak bisa. Gue ingat kalau suami mau kayak gitu gimana? Ya kayak mobil nggak bisa starter, mesti didorong lagi. Kalau mobil bisa didorong, kalau orang bisa didorong nggak? Udah ya, adik-adik yang belum nikah tuh nggak ngerti. Nah untuk bapak-bapak perlu ini dijaga. Pakai ini ya, tanggung jawab. Bilang tanggung jawab. Jangan lama-lama di sini ya. Nanti masalah lagi. Itulah sebabnya kesempurnaan pernikahan merupakan keserupaan dengan Tuhan. Kesempurnaan dalam pekerjaan ya menjadi keserupaan dengan Tuhan. Kesempurnaan dalam pelayanan menjadi keserupaan dengan Tuhan. Kesempurnaan dalam berpolitik menjadi keserupaan dengan Tuhan. Kesempurnaan dalam hal apa saja menjadi keserupaan dengan Tuhan. Apa standar sempurna? Ya ini aja. Pakai nilai-nilai pernikahan apa? Ini dasar hidup. Lalu tujuan daripada pernikahan, kesempurnaan itu apa? Ya tadi itu kan apa? Tujuan daripada hidup Anda atau gambar Allah dalam dirimu adalah membangun kerajaan. Bilang, membangun kerajaan. Bilang, membangun kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan Allah. Tahukah Anda sebuah kerajaan itu bisa disebut kerajaan itu kalau ada namanya apa? Sebuah kerajaan dan disebut kerajaan kalau ada apa? Halo? Kalau ada rakyatnya. Ya kan? Kalau kerajaan itu harus ada rakyatnya. Kalau rakyatnya tiap hari bakar ban terus kira-kira kerajaannya jalan enggak? Ingat ya Cina waktu itu atau Vietnam waktu itu ribut terus, berantem terus, perang terus. Negaranya tambah miskin. Nah coba saja kalau kerajaan itu ya perang terus, apakah enggak kemiskinan? Nah maka perlu ada namanya apa? Kita lihat slide berikutnya. Itu disebut apa? Membangun keluarga. Namanya kalau kerajaan Allah, keluarga Allah. Bilang kerajaan memerlukan apa? Keluarga. Atau kerajaan menghasilkan keluarga. Keluarga yang bagaimana? Itu bisa disebut sebuah kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah mesti menghadirkan Allah di dalam hidup. Itulah sebabnya keluarga dikatakan my home is the dwelling house of God. Salah nggak saya ngomong? Ya, my home is the dwelling house of God. Artinya apa? Keluargaku merupakan atau adalah rumah kediaman Tuhan, dwelling house of God. Ya, mudah-mudahan tidak salah saya sebut. Tiba-tiba keingat aja saya. Ya kalau itu nggak salah, Anda tik besar-besar taruh di Anda punya status ya. My home is the dwelling house of God. Rumahku ya atau keluargaku bukan rumah, keluargaku merupakan rumah kediaman Tuhan. Keluarga itu rumah kediaman Tuhan, bro. Gimana bisa jadi rumah kediaman Tuhan? Nah, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu tuh ya. Kalau rumahmu itu menjadi rumah kediaman Tuhan, istrimu seperti apa? Seperti anggur.
Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Bagaimana sesungguhnya? Ayat keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, ini hukum. Kalau seorang laki-laki jalankan panggilannya ketika dia nikah bahwa dia adalah imam. Bilang imam. Ini hukum. Maka itu dikatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu. Emangnya apaan panjang? Supaya hidupnya 100 tahun. Bukan seperti itu. Kata panjang umurnya apa? Hidupnya diridhoi oleh Allah. Orang yang hormati orang tua artinya apa? Yang menghormati keluarga. Suami yang takut akan Tuhan adalah suami yang menghormati keluarganya. Kenapa? Di dalamnya membawa keluarga. Kalau Anda sudah berkeluarga, anak saya nanya, "Pak, kan kalau berkeluarga kan menghadirkan kerajaan Allah. Gimana kalau yang belum berkeluarga?" Ya enggak lagi nak. Ya kan? Kan ukurannya bukan soal umur. Dia kasih contoh, bagaimana saudara kita yang satu umurnya sudah 50 sekian tapi belum punya istri. Apakah dia sudah menghadirkan kerajaan Allah? Saya bilang, nak, bukankah Alkitab berkata, ketika engkau disatukan suami dan istri, maka engkau tinggalkan papa dan mama. Engkau bersatu dengan istri menjadi sebuah keluarga. Lah kalau Anda belum disatukan dengan pasanganmu, berarti Anda walaupun usiamu, ya, walaupun usiamu itu sudah 50 atau 60, tetap saja pewalianmu kepada orang tuamu menghadirkan kerajaan Allah. Dan tunduk kepada hukum ini. Saudaraku, hukum keluarga itu boleh disamakan dengan hukum gravitasi. Kira-kira hukum gravitasi itu ada standarnya enggak? Enggak ada. Coba jam Anda yang mahal sama jam yang murah lemparin. Bukan berarti yang murah langsung jatuh ke bawah, yang mahal langsung hilang ke atas. Kan enggak begitu kan? Semua pasti ke bawah. Nah, artinya apa? Hukum ini tidak memandang Anda siapa. Ketika Anda langgar, semua terkena. Itulah sebabnya kalau Anda ingin keluargamu berubah seperti anggur dan tunas, nggak ada cara lain. Suami harus ambil kendali hidupnya. Letakkan dirimu sebagai seorang imam yang selalu datang di hadirat Allah. Tidak ada pakai alasan, kan saya kerja malam jadi satpam. Ya gak apa-apa. Sampai pagi aku kerja, gak apa-apa. Tapi paling tidak Anda punya waktu datang kepada Tuhan. Itu imam. Kalau itu terjadi maka istrimu akan mensuamikanmu. Maka istri-istri suamikanlah suamimu. Anda harus berkata dia imammu. Jangan Anda ngerongrong dia karena sikapnya mungkin hari ini belum jadi imam. Jangan Anda ngutukin, Anda harus berkata, kamu tuh imam loh, walaupun dia masih ngorok. Imam bangun, kamu tuh imam loh. Imam, saya sayang nih sama kamu. Terima kasih ya Pi, kamu sudah datang ke Tuhan, saya diberkati. Kita semangati suami kita, kita suamikan suami kita menjadi suami. Wow. Jangan jadikan dia budak. Kata babe lu imam, tapi lu ngorok loh, ditendang-tendang. Gue mau bilang sama lo ya, kalau itu kejadiannya jangan harap rumah tanggamu diberkati. Ini penting. Karena apa? Supaya rumah tanggamu itu menjadi rumah kediaman Tuhan. Oke, kita kan gak punya waktu baca ayat terlalu banyak nih. Ya ini kan versinya kayak seminar aja. Ini masih lanjutan sebenarnya sama seminar yang di Surabaya lagi. Di Kucing itu. Nah, saya nggak punya waktu buka Alkitab, tapi saya kasih 2 ya peristiwa dalam Alkitab. Pernah dengar nggak waktu waktu orang-orang Daud dia nggak bawa pulang tabut Allah, lalu ditaruh di rumahnya Obed-Edom. Ya, lalu apa yang terjadi? Diberkati selama 3 bulan.
Nah, kalau rumah kita menjadi rumah kediaman Tuhan, apa yang terjadi? Di situ akan terjadi keberkatan. Pernah enggak Anda baca ketika tabut Allah dibawa ke rumah Dagon? Apa yang terjadi? Dagon itu sesembahan orang Filistin. Apa yang terjadi? Kepala Dagonnya patah. Artinya kalau rumahmu itu menjadi rumah kediaman Tuhan, mungkin suamimu itu malas, ada roh malas ya, ada dagonnya, patah palanya. Bukan suamimu palanya patah, malasnya patah. Atau mungkin rezeki tidak pernah masuk dalam rumah tanggamu, tetapi karena rumahmu adalah rumah kediaman Tuhan, saya mau katakan roh-roh yang membuat kemiskinan hancur. Yang ada adalah roh memberkati Anda. Amin. Saudaraku bisa dimengerti enggak? Bilang ngerti, amin dong. Nah, itulah sebabnya suami tidak ada kata lain. Jangan berkata begini, doa. Udah doa 10 tahun masih begini-gini saja. Lah kalau Anda doa saja gak diberkati, gimana caranya diberkati? Kalau ada cara lain, ya silakan saja tempuh. Tapi Anda tahu gak, tawaran dunia segalanya tidak akan memberi damai. Kalau istri-istri juga tidak mensuamikan suami itu sebagai suami, ya Anda tunggu saja. Jikalau istri-istri mensuamikan suaminya adalah suami, karena Alkitab katakan suami itu tuan, gambaran Tuhan. Memang ini perlu proses. Yang belum nikah bagus Anda dengar yang beginian. Ya sama-sama kan. Nanti kalau kita sudah nikah kamu tuan loh. Ya. Walaupun tidur yang ngorok tetap bangunnya. Tuan mau minum apa? Mau makan apa? Tak pijit ya. Oh iya. Angkat. Saya mau katakan. Ilahi akan menyertai suamimu. Tapi kalau Anda memandang suamimu dengan sinis seperti Mika memandang Daud, yang rugi siapa? Mikanya. Dia memandang suaminya dengan sinis. Memalukan. Nah itu dia. Seumur hidup dia dikutuk. Istri-istri penting. Ini hukum tidak bisa ditawar. Hukumnya adalah hukum. Bayangkan saudaraku, hanya orang Israel yang punya hukum ilahi. Sejarah membuktikan seluruh dunia enggak punya hukum kerajaan. Hanya Israel yang punya hukum ini. Udah bisa dimengerti ya. Nah itulah sebab dikatakan kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Artinya apa? Keluargamu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Tahukah Anda apa kata Israel? Israel itu adalah putra Allah. Pagi tadi saya baru dapat istilah baru dari seorang dokter. Kata Israel itu sesungguhnya dapat diterjemahkan tertawan. Kata tertawan itu terikat dengan namanya Allah. Contohnya apa? Saya ini kan marga Yap. Bapak saya pasti Yap. Lahir saya pasti Yap. Anak saya juga Yap. Kalau yang laki-laki anaknya juga Yap. Pokoknya yang laki semua Yap. Tertawan oleh Yap. Ngerti gak maksud saya? Nah anak Allah ia selalu mencerminkan keilahiannya. Kalau seorang suami, kalau seorang pria menjadi imam. Tapi kalau belum ibu-ibu tolong suamimu, Anda suamikan aja suamimu pasti dia jadi imam. Bahasa saya kurang enak mungkin. Nah tujuannya ya, oke, filosofi kerajaan Allah Anda sudah tahu ya, nilai-nilai yang kita pakai ya, yaitu adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kuasa dan kelimpahan. Wow luar biasa. Jadi kerajaan Allah dengan keluarga itu sama harus punya nilai ini. Kalau kita sudah menjadikan Tuhan sebagai andalan hidup kita, maka hidup kita benar. Hidup keluarganya pasti bahagia. Damai suami istri, jangan ribut terus. Alkitab katakan keributan itu mendatangkan malapetaka. Kata Amsal. Apa yang bisa buat kita ribut dalam rumah tangga?
Disebabkan karena masalah ekonomi dan prinsip yang tidak ada keserasian. Nggak ada sukacita, nggak ada kuasa, nggak ada kelimpahan. Yang ketiga, perjalanan hidup. Nah, perjalanan hidup, saudaraku, kalau kita sudah menjadi imam, kita menjadi keluarga yang menjadi rumah kediaman Tuhan, tentu hidup ini tidak tinggal diam, harus ada usaha. Bilang ada usaha. Usaha itu apa? Pertama, mengelola rumah tangganya dulu. Ya, tentu akan jauh lebih baik kalau kita mengelola keluarga kita. Apa yang harus kita kelola? Kejadian pasal 2 ayat 15 berkata, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Keluarga itu perlu dipelihara seperti taman, baru bisa menghasilkan apa? Tumbuh-tumbuhan. Gimana kelolanya? Ya, saya mengerti ada begitu banyak cara di dalam kehidupan kita untuk mengelola. Ya, tetapi cara Alkitab, kata usaha itu namanya worship. Kehidupan kita rumah tangga, setiap eksistensi kita itu adalah worship, penyembahan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan, kemarin gereja sini ada namanya seminar keluarga, iya kan? Ke Kucing. Lalu juga ada seminar namanya Praise and Worship. Kita tahu bahwa dua hal ini penting. Tapi satu hal yang Anda perlu ketahui. Boleh saja kita punya pemahaman tentang worship yang bagus. Anda bisa nyanyi sampai mungkin burung bisa turun. Tetapi kalau Anda tidak menghargai yang namanya keluarga, sia-sia. Karena apa? Yang bisa mendatangkan hadirat itu adalah keluarga. Hubungan. Keluarga kita atau keluarga gereja kita. Ini hukum tidak bisa dielak lagi. Kalau kita tidak memiliki ketundukan kita kepada otoritas, ya nggak ada hadirat Tuhan walaupun kita pandai. Nah, itulah sebabnya menjadi persoalan karena 2 minggu lalu saya sudah kesaksikan seorang hamba Tuhan karena dia kurang menghormati orang tuanya, membuat pelayanannya berantakan. Jadi hormati keluarga itu sangat penting. Bilang hormati keluarga itu sangat penting. Suami istri ya penting sekali. Nah, maksudnya apa saudaraku? Kehidupan manusia adalah untuk mengusahakan, dalam bahasa aslinya itu dikatakan worship. Keluarga itu filosofinya apa? Filosofinya ya kita tahulah sudah diajarkan ya, supaya apa? Kehendak Allah. Filosofi keluarga itu adalah kehendak Allah, sorga di bumi. Sorga di buminya di mana dong? Sorga di bumi itu di mana? Maka itu karena kita tidak mengerti sorga di bumi di mana, akhirnya orang dunia bilang sorga itu ada di telapak kaki ibu. Maka setiap kali anak-anak suka cari sorganya di mana. Di gereja kan dikhotbahin sama pendeta. Anda mesti hormati supaya Anda bisa masuk sorga. Terus dia ingat neneknya bilang, sorga itu ada di telapak kaki ibu. Dia pulang, dia cari ibunya. Mana sorganya? Kagak ada. Sorga itu manakala kita hidup dalam nilai-nilai kehendak Allah. Apa itu nilai-nilainya? Kita lihat nilainya apa? Segala sesuatu jangan bilang kurang. Bilang apa? Cukup. Gua cukup bahagia loh nikah sama dia. Walaupun agak ketekan sedikit ngomongnya, tapi kan bilangnya bagus. Ya, nanti lama-lama lancar kok. Ya, kayak saya bahasa Inggrisnya juga ketekan kan. Kalau saya tinggal di Amerika aja lancar juga. Dulu Yusak juga pertama bahasa Inggris juga tertekan gitu. Tinggal di Singapura berapa tahun sudah lancar. Ya kita bilang suamiku saya hidup sama dia cukup bahagia. Nggak apa-apa. Jangan bilang bahaya mak. Nangis Anda. Cukup bilang. Kenapa perkataan kita mengandung kuasa? Demikian juga suami-suami harus bilang apa? Saya punya istri cukup pandai. Pandai apa? Pandai goreng telur ceplok walaupun setengah matang. Karena memang maklum belum pernah goreng telur. Yang dia bisa cuma hanya chatting aja di internet. Kan begitu.
Jadi hari ini mesranya sama handphone ibu-ibu. Ya tuh kok ketawanya kedengaran. Jangan-jangan pengalaman kali ya. Saya survei membuktikan ini bukan hanya Indonesia, seluruh dunia ibu-ibu hari-hari ini mesranya mencapai tingkat yang membahayakan. Dengan siapa? Dengan si dia. Dia siapa? Si gadget. Di mana saja, kapan saja, tidur pun tetap gadgetan. Suami ada nggak? Ada juga, tetapi suami-suami gadgetannya pada umumnya apa? Ya urusan-urusan dia. Tapi ya marilah, ya kita mengerti bahwa alat satu ini akan menggeser kehidupan kita. Ya cukup, damai, aman, lega dan mulia. Yang terakhir, ya pemusik maju ke depan. Gaya hidup saudaraku, gaya hidup di dalam kehidupan kita apa? Dan keluarga kita apa? Yaitu kehambaan. Ya bilang kehambaan. Maksudnya apa? Maksudnya dalam keluarga, ya kehidupan keluarga itu, ya di sini di ayat yang ke Yohanes pasal 13 ayat 14-15 berkata, jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Maksudnya apa? Kehambaan menjadi teladan hidup. Rumah tangga yang harus kita bangun apa? Teladan. Anak-anak kan mulai sekarang belajar. Belajar sama siapa? Belajar sama papi maminya. Kalau papi maminya tiap hari main akrobat, tahu main akrobat, piringnya lempar gitu. Nggak heran nanti anaknya bukan lempar piring, lempar apa? Bangku. Itulah sebabnya ibu-ibu, bapak-bapak, sehebat apapun kamu kalau ada persoalan rumah tangga, jangan coba-coba tiru akrobat. Lebih baik tiru pendeta. Datang ke hadapan Tuhan, suamiku sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, demikian juga suamiku. Pasti terjadi, ya walaupun belum. Begitu Anda menaikkan pujian, ada pencerahan. Nah, sesungguhnya ada gak sih tanda indahnya sama suamimu? Ada dong, namanya apa? Cinta pertama. Loh gak mungkin Anda itu kan katanya, Be aku gak punya pengalaman pertama loh Be. Waduh kalau gitu kamu nikahnya ketangkap sama Hansip dong. Ya kan? Pastilah ada Anda lihat bagaimana wajah istrimu yang dulu umurnya masih imut-imut. Walaupun sekarang amit-amit. Maka itu saya bilang sama anak-anak saya, kalau kamu mau lihat istrimu, walaupun mungkin hari pertama kau lihat indah, sungguh indah kau sayang, makin lama makin kurang, nggak apa-apa, ya itu manusiawi. Terus kalau itu terjadi, Anda kan pasti membandingkan yang lain, apalagi punya CLBK, cinta lama belum kelar. Ya, atau belum selesai ya. Nah, kalau Anda ketemu yang seperti itu, Anda mesti bandingkan begini. Memang kau cantik, tetapi lebih cantik istriku. Oh iya dong, ini loh monster kita itu dikasih makan. Di dalam manusia itu ada otak bawah sadar, itu namanya reptile brain, otak reptil. Anda tahu itu nggak bisa dikontrol. Itu hanya bisa dipengaruhi. Bahaya kalau dia banyak makanan yang rusak-rusak. Anda bilang jelek, Anda bilang macam-macam, dia makan, nanti dia jadi monster yang akan mendrive kamu. Kasih yang baik-baik saja, nanti waktu Anda lagi capek dia akan bilang, istrimu tuh baik loh. Dulu kamu lagi sakit, dia kerokin kamu, ingat gak? Itu dia. Tuhan terima kasih, istri saya baik. Terima kasih suami saya baik. Nah itu yang kita perlukan. Dan itulah bangkitnya kerajaan Allah. Itulah bangkitnya kerajaan Allah. Filosofi keteladanannya apa? Ya, ayat terakhir. Saya bacakan saudaraku, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi
Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling apa? Mengasihi. Maksudnya apa? Membangun sifat kehambaan. Membangun sifat kehambaan. Apa itu sifat kehambaan? Saling mengasihi dan saling melayani. Saling mengasihi, saling melayani. Saling mengampuni, saling memberkati. Saling membangun dan saling mendukung. Saling mengarahkan dan saling melindungi. Tahukah Anda kenapa kata Alkitab saling? Tuhan berikan perintah saling. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang saling. Sifat sorga nggak ada kata aku atau kamu. Contoh umpamanya, anaknya nakal. Mungkin pecahkan piring atau belum makan. Suaminya pulang dari kantor lagi capek. Tuh Pi, anak lu tuh nakal. Sampai sekarang belum makan, urusin sana. Gue udah capek sepanjang hari lihat anak lu yang model gitu. Nah tunggu saja keluargamu hancur. Seakan-akan suaminya bertanggung jawab. Ya, lalu pakai lagi, ini keturunan dari mana? Keturunan gue sih gak begitu. Waduh nenek moyang dibawa-bawa lagi. Ya ini persoalan. Ya. Kalau memang dia agak nggak bisa diatur, kita pakai energi sorga gimana? Pipi, anak kita kayaknya ada persoalan. Perlu kita beri banyak waktu. Nah karena itu kita belajar apa yang diajarin sama Babe itu. Minimal 1 tahun 3 kali lah ya. Atau 2 kali lah. Keluar dari rumah bersama dengan anak. Di warung kopi kek ya. Di luar negeri. Kalau nggak bisa luar negeri ya udahlah. Di Bukit Doa saja yang gratis. Yang penting bersama dengan anak sama istri, di situ kita main-main. Demikian juga suami istri, hayo jangan punya anak lalu semua alasan anak saja. Sekali waktu suami istri non anak pergi sama-sama. Di situ kita tatap-tatapan walaupun belum bisa beli barangnya, kita lihat dia juga senang kok. Ya, bilang Pi itu barang bagus ya. Iya, kita doa saja supaya apa? Supaya ada pencerahan. Lalu ada kecerdasan, jangan bilang doanya di depannya komsel lagi. Kami punya kerinduan. Sedang bergumul beli barang itu. Itu namanya Anda doa di telinganya PKS. Lalu PKS diam-diam kumpulin beliin barang itu, malu. Ya, pengennya cuma gratisan, itu mental miskin namanya. Kita itu kaya, ya, anak raja. Doanya sama Tuhan, Tuhan terima kasih aku anakmu. Ya, walaupun ini niat ada tapi engkau lebih tahu. Bersyukurlah Tuhan beri aku hidup. Masih ada banyak orang hidup berkekurangan. Oh Tuhan ngerti banget, ada pencerahan, tiba-tiba ada kecerdasan. Wah Anda bisa bikin ini, bikin itu, kreativitasmu langsung bangkit muncul. Tiba-tiba dihargai sama orang. Tadi Nyak minta saya putarkan film itu ada satu anak gadis orang biasa tapi melakukan perbuatan luar biasa. Karena khotbah saya itu maka saya tidak putarkan orang biasa perbuatannya luar biasa. Gak punya tangan. Saking sedih dia. Ya gara-gara gagal dalam hidupnya. Gagal apa? Dia main layangan yang dipegang salah. Kabel layangan yang ada listriknya habis hampir mati. Tangannya dipotong. Mula-mula dia sangat-sangat hancur hidupnya. Terakhir dia bangun kembali arti hidup. Sehingga ia menjadi orang yang luar biasa. Saudara, jangan kita cuma tiap hari kayaknya dunia sudah kiamat. Aduh, boseng lia, Jokowi disalahin lagi. Gara-gara Jokowi jadi presiden, semua barang naik. Lu bayangin ketika Anda tidak menerima presidenmu kena hukum. Karena Alkitab kata hormati keluarga sama juga hormati pemerintahan. Hormati rajamu, berkati dia. Tuhan Jokowi itu walaupun seperti itu tapi raja kami. Berkat Allah turun atas dia. Kata-kata baik buat dia. Ya, semua kita lepaskan kata-kata baik buat dia. Apa yang akan terjadi saudaraku? Kemuliaan itu akan turun atas kita. Ada pencerahan. Ya, tiba-tiba mungkin teman lama telepon kamu. Ya kan saya pernah sekali nih ya. Ini kesaksian saya ya. Saya ini sudah gara-gara devaluasi. Sekarang gak pernah dengar lagi namanya devaluasi ya.
Dulu sering kali devaluasi, ngeri banget jadi importir deh. Saya dulu kan import juga barang. Kena devaluasi, barang saya jual sampai nangis. Kenapa? Jual nggak bisa bayar hutang. Kenapa? Devaluasi tiba-tiba dolar naik. Nggak bisa, kursnya nggak sesuai lagi. Akhirnya apa? Jual sana, jual sini, semua kejual, nggak punya apa-apa lagi. Tapi saya adalah orang yang paling anti yang namanya meratap diri. Ya Tuhan, ku sedih. Enggak. Saya bangun pagi, saya keluar seakan-akan saya jadi tetap orang yang berusaha. Walaupun nggak ada usahanya, udah tutup. Saya keluar. Satu ketika saya lagi jalan keluar, ya, mobil aja udah mobil butut bener aja. Mobil saya udah mobil butut, udah jual habis, tinggal mobil pickup. Itu pun pernah kena kebakar sampai saya karena saking istri saya teriak, saya lagi mandi, istri saya bilang, "Pak, mobil kebakar." Saya lari keluar, habis satu kampung. Bukan karena mobilnya, dia lihat ada Tarsan keluar dari kamar mandi. Istri saya lari bawa sarung tutupin. Gua kaget juga, ada apa rupanya, bukan orang teriak mobil tapi dia lihat ada Tarsan keluar dari kamar mandi. Saya ingat saudaraku, ya, bagaimana, tapi saya tidak pernah sedih meratap saya punya rezeki. Jalankan. Seketika saya ketemu teman saya sudah jadi anggota DPR, ya dia kepala insinyur, ya, kepala insinyur. Namanya ada PII, Persekutuan Insinyur, PII, Insinyur Indonesia. Saya datang ke rumahnya ngobrol-ngobrol. "Ton, kamu kerja apa?" "Lagi nggak ada kerjaan." "Lu mau kerja nggak?" "Pasang tuh," dia bilang, "semua teknik di sirkulasi udara di Puspitek, di Indonesia Teknologi itu, di IT." Wow, saya pergi, saya dapat satu proyek, bisa beli mobil lagi. Rezeki itu nggak akan jauh-jauh kalau hati kita tunduk kepada Allah. Dulu saya belum punya Yesus loh, ya. Tapi saya anti yang namanya jadi pengemis. Ngomong sana ngomong sini, "Tolong dong kasih gua modal." Hati-hati. Modal kita cuma satu, cintailah Tuhanmu, engkau akan diangkat kembali. Mari kita bangkit berdiri. Bangkitkan kerajaan Allah dalam hidupmu. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti
Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Firman Tuhan saudara saya sampaikan, saudaraku, bangkitkan kerajaan Allah di dalam hidup. Bagi Anda yang sudah bersuami istri, Anda coba lihat pernikahanmu. Jikalau sudah mulai menggeser dari nilai-nilai pernikahan, gak usah Anda khawatir, kembalikan saja nilai-nilai pernikahanmu. Maka engkau menghasilkan kerajaan. Kerajaan yang memiliki nilai kehendak Allah. Hidupmu pasti dicukupkan, ada damai, ada aman, ada kelegaan, dan ada kemuliaan. Maka semua itu bagi kemuliaan Tuhan. Jangan menyalahkan sana sini. Sebagai seorang istri, suamikan suamimu. Sebagai seorang suami, jadilah seorang imam. Bangunlah kehidupan seperti itu. Karena itu yang menjadi pangkal utama. Manakala keluargamu sudah mendapatkan seperti itu, Anda tinggal waktunya untuk menuai hidupmu, keluargamu bagaikan pohon anggur dan tunas pohon zaitun. Menjadi keindahan bagi Tuhan. Bapak Surgawi, hamba berdoa buat setiap jemaatmu, khususnya buat mereka yang sudah berkeluarga, maupun anak-anakmu yang saat ini mendengar dan mereka tahu bahwa nilai pernikahan itu sangatlah penting, semuanya muara di sana. Karena tujuan daripada pernikahan menghadirkan kerajaan Allah lewat keluarga. Yang adalah rumah kediaman Tuhan, di dalamnya diberkati dan kuat terhadap serangan si jahat. Kami tidak lagi menjadi hakim untuk menghakimi sesama, tapi kami membiarkan kebenaran itu memerdekakan keluarga kami ya Bapak. Tugas kami hanya bersyafaat dan berkata-kata benar, memuliakan nama Tuhan. Tiap tangannya terangkat Tuhan, Kau jamah hati mereka, pikiran Kristus ada pada mereka, sehingga mulai sekarang mereka sinergi di dalam Kristus. Ada pencerahan dan ada kecerdasan di dalam mengelola keluarga ataupun pekerjaan yang telah Tuhan percayakan. Sehingga mereka masuk di dalam nilai kehendak Bapa sorga di dalam kehidupan mereka. Sehingga dari mulut mereka akan berkata, kami cukup bahagia, kami cukup dalam ekonomi, kami cukup di dalam segala hal. Dan tidak ada pertentangan satu sama lain, yang ada adalah damai. Si jahat tidak bisa membawa pencobaan sebab hidup kami aman di dalam Tuhan. Kelegaan terjadi karena di dalam Tuhan ada kelepasan. Kemuliaan itu datang kepada kami sebab karena apa yang kami miliki sesungguhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Pernikahan kami memuliakan Tuhan, anak kami, semuanya yang kami punya adalah kepunyaan Tuhan. Dan kami meletakkan Tuhan yang utama dalam hidupan kami melalui keluarga. Hormat kami kepada keluarga, hormat kami kepada orang tua, hormat kami kepada para penatua, hormat kami kepada mereka yang berotoritas. Itu adalah hukum, manakala kami lalai, hukum itu akan menimpa kami. Hari ini ya Tuhan, hamba berkati setiap umat-Mu yang percaya. Kuasa Allah menguasai mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi, ibadah kita pun sudah selesai. Dan angkat kedua tangan-Mu dan persembahan-Mu. Pulanglah sekarang dan bawa berkat kasih karunia kasih setia Bapa Surgawi. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan oleh Roh Kudus membawa sekalian dari saat ini. Sehingga apa yang kamu perbuat, korban syukurmu dan persembahan, perpuluhan dan semua yang kau bawa, Tuhan akan memperhitungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, selamat malam.